Shalom, puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya ketika Engkau berbicara dan kami membuka hati kami, telinga kami untuk menerima apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Maka firman itu akan menetap tinggal dalam kehidupan kami. Bahkan firman itu akan mengubahkan kami, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah semua itu menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami, baik kami yang mendengar langsung maupun kami yang mendengarkan melalui online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul topik pada hari ini adalah menaklukkan Babel. Ya, Babel itu bicara mengenai dunia, saudaraku. Kenapa kita harus menaklukkan dunia? Jelas sekali di Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan yang terkenal sekali ya dengan mandat budaya. Itu adalah seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam bahasa Inggrisnya be fruitful ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas sekali Tuhan ingin dengan ayat ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa kita adalah manusia yang diciptakan untuk berkuasa, untuk memerintah di bumi dalam segala konteks ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa ketika firman ini diberitakan, ketika firman ini dinyatakan oleh Tuhan, pada waktu itu manusia masih belum jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika Tuhan mengatakan beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, itu kita harus memenuhi bumi dengan orang-orang yang belum jatuh ke dalam dosa, atau orang-orang yang diciptakan Tuhan menjadi gambar dan serupa dengan Dia. Dimana ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa itu menjadi hilang dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan tetap setia kepada firman-Nya, yaitu apa? Supaya kita semua, saudara dan saya, menaklukkan dan berkuasa di bumi. Saya katakan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita semua tahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan bumi, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan sorga dan bumi, langit dan bumi. Langit atau sorga adalah alam yang tidak kelihatan, dan bumi adalah alam yang kelihatan. Ketika Allah menciptakan alam tidak kelihatan, di dalam alam yang tidak kelihatan sorga itu ada yang namanya kerajaan sorga. Ketika malaikat memberontak, maka ada yang dinamakan kerajaan gelap atau kerajaan maut yang berusaha untuk merongrong kerajaan sorga. Itu yang ada di alam yang tidak kelihatan. Sedangkan di alam yang kelihatan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua isinya, binatang di udara, di laut, di darat. Dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan. Diciptakan Tuhan untuk menjadi penata layan dari seluruh bumi. Sehingga manusia boleh berkuasa menjadi wakil Tuhan, mempunyai mandat yang daripada Tuhan, memerintah atas kehidupan di bumi. Ya, sebagai raja, pejuang, penguasa, sebagai imam, mempelai, penyembah, sebagai pewaris, sebagai anak yang mendapatkan wilayah dan kehidupan berkat daripada Tuhan. Tetapi kita semua tahu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kalau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, gambarannya adalah alam yang tidak kelihatan atau alam sorgawi itu melingkupi bumi. Alam sorgawi di mana kerajaan Allah bertahta itu melingkupi seluruh bumi, seperti
sebuah telur ketika kuning telur itu berada di tengah-tengahnya putih telur. Kalau kita melihat kuning telur sebagai bumi, maka kuning telur itu dilingkupi oleh putih telur. Kita melihat putih telur sebagai sorga, maka sorga itu melingkupi bumi. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi terpental. Bumi keluar dari dimensi sorgawi. Sehingga Tuhan dengan segala kasih-Nya kepada manusia, maka Tuhan mempunyai maksud dan rencana supaya manusia yang dulunya sebelum jatuh ke dalam dosa itu berhubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan, supaya bumi yang dulunya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah dilingkupi oleh alam sorgawi, itu kembali lagi menjadi seperti rancangan semula. Itu adalah hati Allah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat akhirnya Allah mempunyai maksud atau isi hati atau misi supaya rancangan semula daripada Allah kembali, yaitu manusia punya hubungan kembali dengan Tuhan, bumi kembali dilingkupi oleh kerajaan sorga. Jadi kita tadi tahu bahwa di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa supaya manusia menaklukkan, beranak cucu, memenuhi bumi, menaklukkan, berkuasa atas seluruh binatang dan bumi. Jadi itu adalah hati Tuhan, itu adalah sumber misi yang daripada Allah kepada dunia. Atau kita kalau boleh katakan hari-hari ini adalah Babel. Dan subjek misi adalah saudara dan saya. Saudara dan saya yang oleh karena sudah dipilih melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai keturunan Abraham melalui iman, maka saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang dipakai oleh Tuhan supaya kita menggenapi isi hati Tuhan atau maksud daripada hati Tuhan, yaitu mengenai misi. Jadi kalau kita lihat semisalnya kalau manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin ya tidak ada ceritanya di Alkitab. Karena apa? Manusia berhubungan dengan Tuhan, tidak ada masalah. Setiap hari bersama-sama di Taman Eden, tidak akan mengalami problem, tidak akan ada cerita. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa dan manusia terpental dari Taman Eden karena diusir dan putus hubungan dengan Allah, maka hati Tuhan itu adalah misi untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Bahkan pada rancangan-rancangannya Tuhan telah memberikan rencananya, memberikan gambaran mengenai penebusan umat manusia. Bahkan Tuhan juga memberikan rencana dan gambaran mengenai bagaimana nanti kerajaan Allah bisa kembali ke bumi, memenuhi bumi. Jadi ada dua program yang dinyatakan oleh Allah. Yang pertama adalah program kerajaan, karena Tuhan rindu kerajaannya bertahta kembali di bumi. Yang kedua adalah program penebusan, yaitu supaya umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang jauh daripada Tuhan, boleh kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai misi itu adalah hati Allah. Dan oleh karena misi, maka Allah membiarkan manusia memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah merupakan cerita bagaimana Allah itu ingin dan rindu supaya manusia dan ciptaan Allah bumi itu bisa kembali menjadi rancangan semula. Di mana kita tahu Alkitab mencatat pada akhirnya nanti semua akan dipulihkan. Pada saat Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru, semua kembali menjadi seperti rancangan yang Allah sudah nyatakan pada awal dunia, bahkan alam semesta diciptakan. Jadi misi adalah sesuatu yang kita lihat sebagai hati Allah, sebagai maksud daripada Allah untuk manusia dan untuk bumi, dunia ciptaan daripada Allah. Ada 4 komponen. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus, yang merupakan dasar bagi proses pelaksanaan dan
pencapaian dari tugas misi. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus, maka tidak ada misi yang bisa tercapai. Kenapa dikatakan kuasa Roh Kudus adalah misi? Kita lihat bahwa ketika Yesus sedang mengajar murid-muridnya di 4 kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ jarang sekali disebutkan bahwa murid-murid itu berdoa. Hanya pada waktu ketika Tuhan menyuruh mereka berdoa di Bukit Zaitun, itu murid-murid berdoa. Tapi selepasnya daripada itu tidak disebut bahwa murid-murid itu berdoa. Tetapi ketika di Kisah Para Rasul, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 1, disebut bahwa murid-murid berdoa. Bahkan seluruh kitab Para Rasul yang hanya 28 pasal dikatakan murid-murid berdoa 30 kali lebih. Dan setiap doa-doa yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu membawa banyak mujizat, membawa pelipat gandaan di dalam gereja, sehingga misi gereja bertumbuh secara luar biasa pada gereja awal mula-mula di Kisah Para Rasul. Itu karena kuasa daripada Roh Kudus melalui kehidupan doa dari saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tanpa kuasa Roh Kudus, maka misi tidak akan menjadi arti. Jadi kuasa Roh Kudus adalah salah satu bagian komponen yang penting dari misi atau hati Allah. Yang kedua, umat Allah atau saudara dan saya, kita semua adalah subjek dan penanggung jawab utama sebagai mandataris Allah. Kita adalah wakil Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sebagai keturunan Abraham untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam pemberitaan Injil, sehingga gereja bertanggung jawab penuh dalam tugas ini secara konsekuen. Jadi untuk misi itu bukan Tuhan mengirimkan malaikat, bukan Tuhan menyuruh malaikat untuk memenangkan jiwa-jiwa, tetapi saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Maka kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan tidak menyuruh malaikat, tapi Tuhan minta saudara dan saya. Isi hati Tuhan adalah saudara dan saya yang sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Adalah kita dipilih untuk menjadi mandataris Allah, untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah pribadi dan karya daripada Yesus Kristus yang merupakan inti atau hakikat serta dinamika misi, yang adalah penginjilan. Karena tanpa melalui Yesus, kita semua tidak akan menemui Bapa. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Jadi misi tidak akan bisa terlepas daripada karya salib Kristus. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga membuat setiap daripada kita yang percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, kita beroleh keselamatan. Itu adalah bagian ketiga daripada misi. Bagian keempat adalah dunia atau Babel atau orang-orang berdosa. Secara individu dan kelompok adalah fokus utama atau sasaran daripada misi. Jadi kita tidak bisa keluar dari dunia, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau kumpul dengan orang dunia karena mereka berdosa. Saya lebih baik kumpul hanya dengan saudara seiman karena kita mempunyai iman yang sama. Tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa meninggalkan mereka karena mereka adalah sasaran daripada misi kita. Tanpa kita berada bersama-sama dengan mereka, maka kita tidak bisa memberitakan Injil. Kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahkan jelas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita bicara Yerusalem biasanya itu adalah keluarga di seluruh Yudea, kerabat, dan Samaria tempat tinggal kita, bahkan sampai ke ujung bumi, semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi menunjukkan apa? Saudara dan saya tidak bisa keluar daripada dunia atau Babel. Kita harus berada di tengah-tengah dunia untuk supaya kita bisa melakukan isi hati Tuhan. Coba kalau kita lihat kapan sih misi Allah itu dimulai? Kita akan melihat mulai dari kitab Kejadian. Pada waktu Adam, setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Terus setelah itu
Adam diusir keluar dari Taman Eden, tetapi Allah berusaha untuk punya hubungan langsung dengan beberapa dari Adam dan keturunannya secara langsung, sampai pada waktu mereka dihukum oleh air bah di Kejadian 7, ketika Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Hanya Nabi Nuh dan keluarganya 8 orang yang diselamatkan Tuhan, dan melalui mereka maka terjadilah keturunan 3 ras dari umat manusia, yaitu Mongoloid, Negroid, dan Caucasian. Orang kulit kuning, kulit hitam, dan juga kulit putih. Dan dari 3 ras manusia itu, mereka karena mempunyai satu bahasa, mereka mendirikan Menara Babel untuk menyaingi Allah, untuk tinggi, ingin tinggi seperti Allah. Dan oleh karena itu Allah maka membuat bahasa mereka menjadi bermacam-macam, sehingga mereka diaspora, mereka tersebar ke seluruh dunia. Pada waktu itu di Kejadian 12, maka Allah memilih Abraham yang namanya masih Abram, diberkati oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abram dan keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini saudaraku, saudara dan saya adalah keturunan daripada Abraham, di mana melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kita tahu bahwa Allah bukan cuma di Perjanjian Baru memulai misi, mengatakan kepada umat Kristen bahwa kita harus menjadi saksi untuk memenangkan bangsa-bangsa. Tetapi Allah sudah memulai misinya ketika Adam diusir dari Taman Eden. Allah sudah mulai langsung berhubungan dengan beberapa umatnya. Bahkan pada akhirnya Allah memilih Abram dan keturunannya, yaitu saudara dan saya, untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu memberitakan Injil, membawa umat manusia untuk kembali kepada Tuhan, membawa program kerajaan supaya kerajaan sorga bertahta dan berdaulat penuh. Dan puncak dari pewahyuan Tuhan itu dinyatakan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu menggenapi sedemikian banyak nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama, yang mengatakan bahwa seorang raja akan lahir, seorang raja damai, seorang penasihat ajaib, seorang yang berkuasa, Bapa yang kekal. Maka orang tersebut bukan hanya menjadi raja atas umat pilihan Tuhan, tapi orang tersebut juga akan menjadi juru selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Dan oleh karena itu pada amanat agung di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita kalau melihat amanat agung yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan amanat terakhir, yang penting, paling penting, dan ini isinya adalah sama artinya dengan Kejadian 1 ayat 28, di mana Kejadian 1 ayat 28 dikatakan penuhi bumi, beranak cucu, berbuahlah, penuhi bumi. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang belum jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan ingin semua orang menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, atau dengan kata lain, semua orang boleh mendengar mengenai kasih karunia dan bisa bertobat, semua menjadi anak Tuhan. Jadi isinya adalah sama, memenuhi bumi dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu adalah penggenapan dari isi hati Tuhan atau misi. Jadi misi itu bukan bagian dari teologi atau bukan bagian dari pelayanan yang harus kita lakukan, tidak saudara. Tapi misi itu harus menjadi dasar dari kehidupan setiap orang Kristen.
Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukan pelayanan di dalam bidang musik, kita melakukan pengajaran dalam pengajaran di khotbah, di gereja maupun di persekutuan-persekutuan, itu dasarnya adalah misi. Apa itu dasar misi? Dasarnya adalah isi hati Tuhan, maksud Tuhan. Apa itu maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah membuat kerajaannya bertahta kembali di bumi, di dunia, dan membawa semua umat manusia untuk kembali punya hubungan dengan Tuhan. Itu adalah misi. Jadi misi bukan bagian dari pelayanan, tapi misi adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita. Apapun yang kita lakukan, kita hanya sebagai ibu rumah tangga, kita hanya sebagai pendoa, kita hanya sebagai pengkhotbah, kita hanya sebagai pemusik, kita hanya sebagai penari, itu dasarnya adalah misi. Kita kalau bedah lebih lanjut pola yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan misi Allah. Jadi melalui amanat agung dikatakan bahwa ada dua hal, satu mengenai kuantitas, satu lagi mengenai kualitas. Untuk menjadikan semua bangsa, kita bicara mengenai kuantitas. Untuk menjadikan murid, dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple atau pengikut, itu bicara mengenai kualitas. Jadi ada dua hal yang kita harus tekankan, bukan cuma kuantitas atau jumlah, tetapi juga kualitas. Bukan sekedar hanya ikut menjadi orang Kristen, tapi betul-betul menjadi pengikut Kristus. Oleh karena ada tiga strategi, saudaraku. Pertama adalah penginjilan mengenai baptis. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi kita semua harus mengerti kenapa orang harus dibaptis. Sama seperti kalau seorang suami dan istri, mereka menikah, mereka memakai cincin, ya, lambangnya adalah cincin kawin, dipakai oleh sang pria dan sang wanita. Tapi tidak berarti kalau orang memakai cincin kawin itu adalah orang yang menikah. Tidak berarti itu. Dan juga tidak berarti orang kalau tidak pakai cincin kawin, mereka tidak menikah. Jadi cincin kawin sendiri tidak menentukan apakah orang itu menikah atau tidak. Demikian pula baptis. Baptis tidak membuat orang menjadi selamat. Tetapi kita perlu sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu dengan baptisan. Itu yang pertama. Kedua, kita mengajar, harus ada satu pemuritan, pembinaan. Setelah itu yang terakhir adalah pergilah atau pengutusan. Itu adalah pola yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yang kalau kita jabarkan di dalam satu gambar, ya, itu gambarannya seperti yang ditayangkan, ya, bahwa ini semua bicara mengenai discipleship. Saudara kalau mau melihat link khotbah discipleship, saudara bisa melihat linknya di bawah ini. Saudara bisa mendengarkan lebih spesifik mengenai discipleship atau pemuritan. Jadi kita lihat bahwa mengikut Tuhan tidak harus ada satu proses yang terjadi. Yang pertama kita bicara waktu. Waktu sendiri tidak akan membuat kita bertumbuh. Kalau kita secara manusia fisik, ketika kita makan makanan, kita tidak ngapa-ngapain pun tubuh kita menjadi besar. Tetapi di dalam kerohanian kita, di dalam Tuhan, kita tidak bisa hanya sekedar datang ke gereja dan terus kita kerohaniannya bertumbuh. Tapi kita harus belajar, kita harus menanam, kita harus menabur, dan kita harus menuai. Kita harus berhubungan dengan Tuhan untuk bisa mendapatkan makanan rohani, spiritualitas yang membuat kita bertumbuh dari seorang bayi menjadi anak, bahkan kita menjadi dewasa, bahkan akhirnya kita menjadi pengikut Kristus, yang mana tujuan akhir kita adalah menjadi makin serupa dengan Kristus. Jadi pertumbuhan rohani itu harus terjadi, saudaraku. Bukan hanya sekedar bergereja, tapi kita harus belajar, kita harus menjadi pengikut dan mengikuti Kristus. Kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus melatih ibadah kita harus punya kehidupan doa. Sehingga ketika berjalannya waktu, kita juga bertumbuh makin hari makin serupa seperti Kristus. Karena itu adalah proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita kalau lihat komponen yang keempat, dunia atau Babel, atau target kita. Jadi kita tahu bahwa di dalam dunia atau Babel itu ada 7
spheres of influence, ada 7 gunung pengaruh. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris, mountains of spheres ya, 7 gunung pengaruh. Yang pertama, kita bicara mengenai government atau pemerintahan. Kedua, kita bicara mengenai ekonomi atau bisnis. Ketiga, kita bicara mengenai media. Keempat, kita bicara mengenai religion atau agama. Kelima, kita bicara mengenai family atau keluarga. Keenam, kita bicara mengenai celebration atau art atau selebritas. Kita bicara mengenai dunia artis ya, dan entertainment. Dan ketujuh, kita bicara mengenai education atau pendidikan. Tidak ada satu pun dari saudara dan saya yang tidak termasuk di dalam satu dari 7 bagian ini. Kita pasti ada di dalam satu dari 7 bagian ini. Meskipun misalnya Anda seorang ibu rumah tangga, Anda tidak akan lepas daripada family atau keluarga. Jadi yang dimaksud dengan 7 spheres of influence atau 7 pengaruh ini adalah bahwa ketika kita berada pada bidang yang ditaruh Tuhan, misalnya kita sebagai orang pemerintahan, maka kita harus menjadi garam, menjadi terang, membawa terang. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebagai salah satu contoh, beberapa saat yang lalu ada seorang pemerintahan yang adalah anak Tuhan, dan saya percaya bahwa contoh yang diberikan oleh beliau adalah contoh yang sangat baik sekali, di mana beliau meninggikan nama Kristus, di mana beliau menunjukkan kepada orang-orang bahwa sebagai anak Tuhan, meskipun menjabat di dalam pemerintahan, tidak boleh korupsi dan harus meninggikan nama Tuhan. Bahkan beliau berani ngomong, mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Kristus. Meskipun di dalam pekerjaannya yang begitu penuh dengan tantangan karena harus merubah kebudayaan yang kurang baik yang terjadi di lingkungan pemerintahan, tapi beliau tetap meninggikan nama Tuhan. Nah, di situ Tuhan ingin supaya pada bidang itu, apabila saudara dan saya ditempatkan pada bidang pemerintahan, maka kita bisa melakukan isi hati Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita sebagai anak Tuhan, misalnya kita sebagai orang pemerintahan, maka orang lain akan melihat kita dan mengatakan, oh, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu adalah ketika kita berada di bidang pemerintahan. Misalnya kita sebagai pelaku bisnis, kita juga harus melakukan nilai-nilai kekristenan dalam bisnis kita. Kalau mungkin di dunia kapitalis, yang kuat adalah yang menang, yang kalah pasti dimakan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ketika kita melakukan bisnis, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Karena ketika kita memelihara networking atau jaringan yang kita punya dengan menjadi berkat, maka bisnis kita pun akan menjadi sangat luar biasa. Saya memberikan contoh kenapa beberapa suku yang punya jaringan bisnis kuat, mereka bisa makin hari makin besar. Bahkan dalam kelompok mereka, kalau kita bicara kelompok Huaqiao ya, pada 20 tahun yang lalu pernah ditulis di sebuah analisa di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Mereka begitu kuatnya karena mereka betul-betul hidup menjadi berkat. Istilahnya mereka memakai nilai kekristenan, membuat akhirnya jaringan mereka saling memberkati, sehingga mereka bertumbuh menjadi bisnis yang sangat besar, menjadi kelompok usaha bisnis yang sangat besar. Bahkan kita kalau melihat beberapa budaya, misalnya budaya Jepang, di mana antara pabrik dengan supplier, mereka begitu memperhatikan satu dengan lain, berusaha supaya untuk menjadi berkat, membawa nilai kekristenan dalam kehidupan bisnis mereka. Maka kita lihat hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang tua, yang besar, dan mereka masih tetap survive. Meskipun dunia sekarang sedang berubah, tapi mereka tetap bertahan karena nilai-nilai yang mereka bawa adalah nilai yang mereka lakukan adalah nilai-nilai kekristenan. Dan itu adalah hati Tuhan. Karena ketika mereka melihat kita sebagai anak Tuhan yang bisa membawa nilai-nilai kekristenan menjadi satu positif poin, sehingga mereka mau untuk bertobat dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu menjadi satu keuntungan bagi saudara dan saya.
juga di media. Kita tahu sosial media hari-hari ini sudah mendunia. Bahkan setiap daripada kita tidak ada yang terlepas dari sosmed, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dari WhatsApp, dan banyak yang lain-lainnya. Itu semua ketika kita memakai media sebagai alat sarana untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mereka bisa mendengar nama Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun dari kita yang punya sosmed yang tidak pernah mendengar mengenai Yesus. Ketika kita membuka sosmed kita, dimanapun kita berada di seluruh dunia, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Juga di dalam bidang keagamaan, ketika kita sebagai agama Kristen, sebagai gereja, pada masa-masa pandemi ini, bagaimana kita bisa berdampak kepada masyarakat sekeliling kita, bagaimana gereja itu bisa menjadi berkat, baik secara materi maupun berkat secara spiritual untuk bangsa dan negara, melalui doa-doa kita, melalui pelayanan kasih kepada masyarakat di sekeliling gereja, maka itu akan membawa perubahan di dalam bidang keagamaan. Di dalam keluarga terutama, banyak dari kita mungkin, oh saya tidak bekerja Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdampak kepada keluarga kita. Kita bisa membawa mereka untuk mengalami mesbah keluarga. Kita bisa membawa keluarga kita untuk mengenal Yesus pada usia awal. Bahkan saya masih ingat sebelum Tuhan menjamah saya 2007 sehingga saya mengalami kelahiran baru. Sebelum itu beberapa tahun sebelumnya, anak-anak dan istri saya itu mendoakan saya sebagai keluarga. Setiap malam mendoakan saya. Akhirnya Tuhan dengan kasih-Nya menjamah kehidupan saya sehingga saya mengalami kelahiran baru. Jadi keluarga adalah juga salah satu bidang yang sangat penting bagi saudara dan saya untuk bisa melakukan isi hati Tuhan. Mungkin bukan keluarga langsung, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin paman, om, tante kita. Tapi kita bisa mulai melalui doa-doa kita, melalui usaha-usaha kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa dimenangkan, supaya mereka bisa bertobat kepada Tuhan. Juga di celebration, di bidang entertainment, banyak dari anak-anak Tuhan yang dijamah Tuhan ketika mereka mengalami kelahiran baru. Saya tidak mau menyebut beberapa nama, tapi banyak sekali saudaraku. Banyak sekali dari anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang media, di bidang entertainment. Saya masih ingat beberapa tahun lalu ada sinetron, bahkan sinetron yang memakai lagu rohani. Kalau tidak salah lagunya Janjimu Seperti Fajar ya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan ketika lagu itu dikumandangkan di sebuah film, di sebuah sinetron, dan lagu itu bisa disenangi oleh begitu banyak orang dan bisa menjamah begitu banyak hati, sehingga hati mereka bisa terbuka untuk Injil Kristus, maka itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah education ya, atau pendidikan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika di Amerika ini, ketika waktu itu masih belum presiden yang sekarang kan Donald Trump ya. Pada waktu itu masih Presiden Obama. Itu saya ingat bahwa banyak aturan di Amerika yang mengatakan orang tidak boleh menonjolkan salah satu agama. Jadi misalnya contoh ada murid yang pakai kaos yang tulisannya Jesus atau Yesus Christ, itu tidak boleh, harus dibalik supaya tidak kelihatan. Jadi kalau kita ngomong Merry Christmas itu tidak boleh, diganti Happy Holiday. Jadi di sekolah dilarang untuk berdoa dalam agama-agama tertentu. Jadi istilahnya apa? Di bidang pendidikan itu Tuhan dilarang untuk hadir. Sehingga saudara tahu apa yang terjadi pada zaman pemerintahan itu. Kita lihat kembali, kita bisa melihat kembali berapa tahun lalu. Begitu banyak terjadi penembakan-penembakan yang dilakukan di sekolah, sehingga banyak sekali orang meninggal, baik SMA, baik universitas maupun SMP. Banyak orang meninggal ditembakin di sekolah, saudara. Tidak main-main. Karena apa? Karena Tuhan dilarang hadir di sekolah di Amerika pada waktu itu. Di New York juga pernah dilarang ya. Jadi kalau mengadakan konser
atau pakai kaos dan lain sebagainya. Tidak boleh memberitakan Injil di jalan-jalan. Dan ketika Tuhan dilarang hadir, maka sesuatu yang tidak baik, ya, musuhnya Tuhan siapa? Hantu. Maka yang hadir ya musuhnya Tuhan. Jadi di 7 bidang, 7 spheres of influence, 7 gunung pengaruh, kita harus tahu setiap gunung pengaruh ini kita pasti tidak bisa lepas. Salah satu bahkan 2, mungkin juga di keluarga plus di, kalau kita businessman, sebagai businessman juga di dalam keluarga. Maka Tuhan minta kita menaklukkan Babel. Bagaimana? Kita memberitakan isi hati Tuhan. Kita memberitakan misi. Kita membawa nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kita beritakan Injil. Kita jadikan bangsa-bangsa pengikut Kristus di Babel. Atau kita bicara 7 pengaruh atau 7 spheres of influence. Bidang pemerintahan, politik, bidang ekonomi, pelaku bisnis, bidang media, sosial media, bidang keagamaan, gereja, bidang keluarga, bidang entertainment, bioskop, sport, ya, bidang pendidikan. Jadi saudara dan saya harus menaklukkan Babel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Ketika Engkau mengatakan setiap daripada kami untuk membawa misi yang merupakan isi hati Tuhan, yaitu membawa kembali kerajaan-Mu, menguasai dunia, menguasai Babel, dan membawa umat-Mu supaya punya hubungan kembali kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika semuanya sudah tercatat bahwa akan terjadi Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, maka terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Melalui kami semua yang telah Kau pilih Tuhan, Kau berkati kami semua untuk kami boleh menjadi berkat. Mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.